satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa? Saya Ibu. Tapi di sini sudah Ibu. Ya, Ibu. Oke, silakan dari situ. Marilah teman-teman kita siapkan hati dan batin kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Teman siapa ini? Nama siapa? Ellen yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, selanjutnya kalian pasti sudah tahu. Ibu datang ke sini pasti mau melakukan bimbingan Klasika. Oke, jadi kali ini Ibu mau memberikan layanan dengan topiknya tuh tentang gaya belajar. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi tentang gaya belajar itu seperti apa, karena banyak materi yang sudah Ibu pernah kasihkan ke kalian. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya sebelum memulai kegiatan, Ibu mau menginformasikan kepada kalian bahwa topik kita pada hari ini apa tadi Ibu sudah Gaya belajar, Ibu. Oke, jadi di sini Ibu berperan sebagai fasilitator. Di sini Ibu memfasilitasi kalian untuk kegiatan layanan bimbingan klasikal kita pada siang hari ini. Iya, Ibu. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan, Ibu membagikan poster supaya kalian bisa lebih memahami bagaimana gaya belajar kalian dan juga kalian bisa pahami bagaimana cara menerapkan gaya belajar Makasih, kalian. Ibu. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mulai pada pembahasan kita tentang gaya belajar ya. Iya, Ibu. Apa yang kalian ketahui di sini tentang gaya belajar? Coba kalian kasih pendapat kalian kepada Ibu. Saya Ibu. Ya. Coba ini sih. Jadi gaya belajar itu strategi seseorang untuk mengelola informasi yang dia dapatkan. Oke, strategi seseorang untuk mengelola informasi yang dia dapatkan. Setelah itu ada lagi yang mau memberikan pendapat? Ibu. Oke, silakan Helen. Gaya belajar adalah cara saya menerima dan memproses informasi dalam belajar. Oke, gaya belajar itu apa? Proses menerima informasi dalam belajar. Oke, selanjutnya mungkin kalian pernah mengalami kesulitan belajar. Ibu mau tanya, kesulitan belajar seperti apa yang kalian biasa rasakan? Saya, Ibu. Oke, Mevi, silakan. Saya itu, Ibu, tidak suka belajar kalau ada keributan, Ibu. Oh, jadi Mevi ini tidak suka belajar kalau ada keributan. Mungkin ada lagi? Saya, Bu. Oke, Nur. Kalau saya tuh tidak suka kalau saya belajar tiba-tiba ada kayak mama suruh panggil belanja atau suruh menyapu itu saya tidak suka Ibu. Oke, jadi kalau Nur itu tidak suka belajar itu kalau ada yang mengganggu Nur itu dalam belajar. Oke, baik. Di sini Ibu mau menjelaskan kepada kalian. Jadi dalam gaya belajar itu ada 3 gaya belajar. Yang pertama itu ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu di mana kalian itu belajar itu lebih ke melihat gambar, video, ataupun lebih ke pokoknya mendengarkan. Belajar itu dengan cara melihat gambar agar kalian itu bisa memahami gitu. Jadi ciri-ciri gaya belajar visual itu yang pertama itu kalian itu berbicara itu lebih cepat. Dan yang kedua mementingkan penampilan dalam berpakaian untuk presentasi. Itu ciri-ciri gaya belajar dari visual. Kemudian yang ketiga itu tidak mudah terganggu oleh keributan. Jadi kalian itu tidak suka belajar ketika ada keributan itu membuat kalian itu lebih mudah terganggu gitu. Terus kemudian ada gaya belajar auditori. Jadi gaya belajar ini
apa, orang berbicara gitu, seperti diskusi atau apa, debat seperti itu. Jadi ciri-ciri gaya belajar auditori itu seperti jadi ciri-ciri gaya belajar auditori ini seperti belajar dengan mendengar, mengingat apa yang didiskusikan kalian gitu. Kemudian ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu gaya belajar yang lebih dominannya itu kepada gerakan-gerakan fisik, seperti anak-anak pada kalian biasa lihat anak-anak SMK itu lebih ke lebih belajar mempraktikkan daripada teori. Itu ciri-ciri gaya belajar dari kinestetik. Oke, selanjutnya manfaat kalian itu memahami gaya belajar kalian. Jadi yang pertama ada 3 manfaat. Yang pertama itu keuntungan untuk akademik kalian. Jadi manfaat dari kalian memahami gaya belajar kalian itu yang pertama itu lebih memaksimalkan potensi belajar kalian. Kemudian yang kedua memahami cara yang terbaik dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik pada ujian tes. Terus yang ketiga ada keuntungan pribadi juga. Terus yang terakhir, manfaat kalian memahami gaya belajar kalian itu untuk mendapatkan wawasan atau kalian bisa memahami kelemahan-kelemahan dari diri kalian seperti apa. Itu saja materi yang Ibu dapat sampaikan. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan? Ya, silakan teman Ellen. Kan tadi dibilang manfaat dari kita mengetahui gaya belajar kita kan supaya kita lebih memahami materi yang disampaikan. Tapi terkadang ada guru yang datang mengajar dengan sangat gitu. Sedangkan saya punya gaya belajar itu visual, yang sekarang melihat atau gambar atau video yang dikasih oleh guru. Sedangkan guru datang dengan banyak omong materi itu kan pasti membosankan kayak gitu. Itu bagaimana? Oke, kalau menurut Ibu, Ellen bisa mencoba belajar sendiri di rumah dengan mencari informasi-informasi tentang materi itu lewat gambar, atau Ellen juga bisa menonton video-video di YouTube, atau bisa, kan Ellen kan lebih suka melihat gambar daripada mendengar penjelasan, dan Ellen bisa membaca buku seperti itu. Mungkin ada lagi? Tidak ada ya, Bu. Oke, baik. Sekian dari materi Ibu hari ini. Ibu memberikan kesempatan kepada salah satu dari kalian untuk mengambil kesimpulan dari materi tentang gaya belajar kita pada hari ini. Red, Ibu. Saya dulu. Red, silakan. Oke, baik Ibu. Jadi kesimpulan dari saya. Jadi hari ini kita belajar mengenai gaya belajar, dan ada 3 tipe gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dan ada manfaat nih ketika kita bisa mengetahui gaya belajar kita itu sendiri. Yang pertama itu bisa memaksimalkan potensi belajar kita, terus bisa mendapatkan wawasan dan bisa mengetahui kelemahan dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita mengetahui gaya belajar kita itu, kita bisa lebih memahami atau lebih cepat untuk menyerap informasi-informasi baru, dan juga bisa membuat kita itu lebih semangat lagi belajar. Ketika pada saat kita belajar, kita lebih bisa memahami materi, itu bisa juga membuat kita lebih semangat. Oke, baik. Terima kasih untuk teman Red yang sudah menjelaskan kembali tentang manfaat gaya belajar dan apa sih itu gaya belajar. Mungkin ada lagi yang mau mengambil kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD untuk kalian bisa mengisinya ya. Baik Ibu. Di sini
ada lembar evaluasi hasil, kalian juga bisa mengisinya ya. Tulis nama lengkap Ibu. Iya, nama lengkap. Kalian bisa mencetaknya ya dan membacanya baik-baik. Iya Ibu. Sudah Ibu. Terima kasih Terima kasih, Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu mau bertanya kepada kalian kesan dan pesan dalam mengikuti bimbingan klasikal kali ini dengan Ibu. Oke, Nisi silakan. Jadi Ibu ya, materi hari ini sangat menyenangkan. Jadi kami bisa menerapkan gaya-gaya belajar tadi, dan juga kami bisa mengetahui manfaat dari kita mengetahui dan juga menerapkan gaya belajar tadi. Mungkin ada lagi? Tidak ada Ibu. Sama Ibu. Oke, baik. Untuk teman Nisi yang sudah memberikan kesan dan pesan untuk kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Mungkin itu saja materi dan kegiatan kita pada hari ini. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Oke, silakan Dini. Baik Ibu dan Rahmat, mari kita menantikan kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Dini yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu meminta maaf bila dalam bimbingan klasikal ini mungkin ada perkataan atau kata-kata yang kurang menyenangkan di hati kalian. Ibu mohon maaf. Iya Ibu.